Oh my god! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Rifani. Saya dari kelas 12A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konferensi meja bundar atau yang sering disebut dengan KMB. Apa sih yang dimaksud dengan meja bundar? Konferensi meja bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang diadakan pada tahun 1949 antara pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia untuk membahas tentang masa depan Indonesia. Konferensi meja bundar KMB adalah pertama antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Latar belakang KMB digelar setelah beberapa pertemuan sebelumnya, seperti Perjanjian Lingkar Jati 1947, Perjanjian Rheinfall 1948, dan Perjanjian Royan 1949. Tujuan KMB. Tujuan utama KMB adalah untuk mencapai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kemerdekaan Indonesia. KMB juga memiliki banyak kelemahan. 1. Masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat tidak sepenuhnya terselesaikan dalam KMB. 2. Pengaruh Belanda. Pengaruh masih memiliki pengaruh besar dalam beberapa aspek kehidupan di Indonesia. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Adapun dampak negatif dan positif, salah satunya pengakuan kedaulatan. KMB menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang berdaulat, yang membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. 2. Menormalisasi hubungan. KMB membantu menormalisasi hubungan antara Indonesia dan Belanda setelah masa kolonial. Dan terdapat juga dampak negatif. 1. Kewajiban ekonomi. Indonesia harus menanggung utang kolonial Belanda yang memberatkan perekonomian negara pasca kemerdekaan. Dan banyak juga tokoh yang terlibat dalam KMB. Salah satunya dari pihak Indonesia ada Muhammad Hatta, Muhammad Rem, dan lain-lain. Sedangkan dari pihak Belanda ada Sultan Hamid II, dari Pontianak, Mr. Van Maarseven, dan lain-lain. Hasil KMB. 1. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda secara resmi mengikuti kedaulatan Indonesia dan bersedia menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia. 2. Pembentukan negara kesatuan. Indonesia menjadi negara kesatuan dengan bentuk pemerintah republik. 3. Penyelesaian masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 1 tahun.